Syukuran Melda di Aceh heboh, John LBF sumbang 500 juta hingga Bobon Santoso turun memasak. Keberkahan yang gila-gilaan di Aceh Singkil. Syukuran rumah baru Melda Savitri di Aceh Singkil telah melampaui batas-batas acara seremonial biasa. Setelah mendapatkan berkah spiritual dari ceramah Ustadz Abdul Somad tentang istri soleha dan hadiah umroh yang mengharukan dari Ustadz Adi Hidayat, kemeriahan acara itu mencapai klimaks dengan kehadiran dua figur publik ekstrim yang berbeda genre, Bobon Santoso dengan aksi memasak besarnya, dan pengusaha viral John LBF yang dikabarkan memberikan sumbangan fantastis senilai 500 juta rupiah. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Acara di Aceh Singkil ini bukan lagi sekedar pesta rumah baru, melainkan sebuah festival keajaiban rezeki, kedermawanan, dan kebersamaan yang viral di seluruh Indonesia. Bagian 1, rezeki nomplok dari pengusaha viral John LBF. Melda Savitri yang kisahnya viral setelah diceraikan suaminya tak lama sebelum sang suami dilantik sebagai PPPK, kini benar-benar membuktikan janji Allah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dukungan dari berbagai pihak, terutama figur publik yang terenyuh dengan kisah pilunya, terus mengalir deras. Sumbangan fantastis John LBF, Rp 500 juta. Kabar paling mengejutkan datang dari pengusaha sekaligus konten kreator viral John LBF. Meskipun tidak hadir secara fisik, John LBF dikenal dengan tangan dingin dan hati besarnya dalam membantu orang yang sedang diuji. Kabar yang beredar di tengah acara syukuran menyebutkan bahwa John LBF telah mentransfer sumbangan uang tunai yang sangat fantastis kepada Melda Savitri. Diperkirakan mencapai Rp 500 juta rupiah. Kamu Mbak. Melda berdiri setempat berada sekitar 40 juta. Sumbangan dengan angka yang menembus setengah miliar rupiah ini ditujukan untuk Melda agar ia bisa memulai dan mengembangkan usahanya di Aceh Singkil, sekaligus menjamin masa depan kedua anaknya tanpa harus tergantung pada siapapun. Reaksi Melda setelah sebelumnya menangis terisak karena hadiah umroh, kini digambarkan meneteskan air mata kebahagiaan, bercampur tak percaya. Uang sebesar itu bukan hanya modal usaha, tetapi adalah simbol keadilan Tuhan yang datang setelah masa-masa sulit. Terus mau diapain lagi? Mau klarifikasi? Nggak penting. Walaupun diklarifikasi juga percuma. Saya sudah dihujat se-Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin. Padahal orang nggak tahu itu video bukan untuk Mbak Fitri. Berkali-kali saya katakan. Bahkan saya bikin video, saya nggak tahu waktu saya bikin video pas marengin persamaan dengan lagi viralnya Mbak Fitri. Jadi mohon maaf, itu video bukan untuk Mbak Fitri. Ya, ini karena teman saya ini masuk SMS, kaget banyak teman-teman saya yang masuk SMS, bahkan keluarga saya pun telepon. Nggak apa-apa, saya sudah terima kesalahan saya. Walaupun itu bukan untuk Mbak Fitri, karena video saya banyak dipotong-potong oleh netizen. Ya, nggak apa-apa, saya sudah terima ikhlas. Guys, mungkin barusan kalian sudah melihat beberapa video terkait kasusnya Melda Savitri dan suaminya itu ya guys ya. Nah, ini ada beberapa lagi guys ya, infonya yang harus kita lihat bareng-bareng dan kita reaction atau kita komentari. Tapi sebelumnya, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Nah, ini kita lihat ada berita apa kira-kira di selanjutnya. Ada wanita tidak tahu malu ya, tahun 2025 jatuh kepada Melda Savitri. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Savitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Sedikit melenceng ya dari niche. Ini kenapa nih mbak-mbak ini? Melda Savitri itu tidak pernah mengumbar kesedihannya. Yang mana orang tahu itu karena orang lain yang memvideokan dan memposting. Bukan dia, Kak. Jadi pada saat itu dia nangis. Jadi dia nggak ada memvideokannya di video selfie kayak gini sambil nangis, nggak ada. Jadi dia divideokan sama orang. Jadi jangan buat narasi yang aneh-aneh, Mbak. Orang lagi kesusahan. Atau Mbak terganggu ya sama rezeki yang dia dapat. Karena kesana kemari udah dipanggil sama TV, dibayar.
ya mungkin dia iri pengen viral juga gitu loh ya. Sekarang kan zaman sekarang kalau misalnya nggak nyenggol sana sini ya nggak akan terkenal gitu ya. Nah ini kita lihat ya, emang mungkin emang udah rezekinya Imelda Savitri ya, Mbak Imelda Savitri ini gitu ya. Makanya ya sudah diundang sana sini gitu ya. Siapa sih yang nggak mau terkenal? Makanya ada banyak yang iri ya ketika ada orang yang viral gitu ya. Walaupun Mbak Savitri ini gak memvideokannya, emang udah rezekinya aja mungkin ya. Nah ini kita lihat lagi guys. Video ini gua buat untuk mantan suami Mbak yang kemarin viral yang ditinggalin pas mau P3K itu ya kan. Nah, hey Mas Bro, gimana kabar? Apa kamu baik-baik saja? Mas Bro, ini mah kita ngomong secara laki-laki aja ya. Ya emang masnya nggak mau minta maaf apa gimana gitu kan? Hah? Saya kadang-kadang pengen tahu alasan mas itu kenapa gitu sampai seperti itu ya. Bukan pengen tahu juga, intinya kan kita laki-laki nih bertanggung jawab kalau salah minta maaf gitu kan. Laki-laki bos soalnya. Wajar kalau kayak gitu. Kalau misalkan nggak salah ya mas yang ngomong. Jangan diem aja supaya nggak dicap salah terus. Karena apa? Mungkin banyak yang kesal sama masnya, sama kelakuan masnya. Makanya masnya perlu klarifikasi menurut saya. Ha? Kalau enggak suwon gitu ke istrinya, minta maaf, tengokin anak-anaknya. Biar apa ya? Biar netizen menilai, oh masnya itu ternyata udah sadar, udah kayak gini. Oh kayak gitu mas maksud saya mas. Supaya kita itu laki-laki nggak dicap buruk. Udah mau buruk, tambah buruk. Kan kayak gitu ya mas ya. Ini menurut saya, tapi menurut mas mah ya terserah mas lah. Kak Melda kenapa nggak benang hidungnya karena udah mancung kata Kak Sel. Oh, udah mancung. Udah mancung. Jadi kalau dimancungin, gigi kali. Kayak apa tuh? Yang kalau kita mau ngambil mangga dia pakai apa sih? Pakai apa namanya itu Kak? Galah ya. Galah. Ya gitu nanti mancungnya. Karena masya Allah, rancak di tangan yang tepat. Iya, benar. Berarti kayak Alhamdulillah. pasang bahasa Padang Kak ya? Aceh itu ya? Ada sih. Akan menyerupai. Menyerupai ya? Right. Nah ini unggahan terbaru Bang Satpol PP katanya ya. Suami dan Imelda Savitri, saya tidak sekejam yang kalian kira. Saya banyak difitnah, tapi saya diam selama ini. Gak balas apapun. Saya tidak pernah memaksa Savitri berjualan sayuran. Itu atas kemauannya dia sendiri ya. Netizen terlalu memojokkan saya, seolah-olah saya penjahatnya. Kalian tidak tahu keadaan kita. Kalian hanya mendengar satu pihak dalam potongan secuit video, guys. Kepada Uda, saya minta maaf. Selama dalam rumah tangga saya banyak kekurangan. Yang ada lampunya nyala. Saya minta maaf kalau seandainya kedepannya, untuk hidup kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan pesan saya untuk kamu, jika nanti kamu sudah dapat pengganti saya, tolong kamu jaga dia, kamu sayangi dia, kamu ratukan dia. Dan untuk anak-anak kita, tolong tetap berkomunikasi. Dia nyari kamu. Sedih ya guys. Apakah wanita yang sudah Melda, saya sudah kata Melda, saya sudah ditalak 3. Jika sudah ditalak 3, susah untuk rujuk ya. Nikah dulu dengan muhalil, cerai baru bisa nikah lagi guys. ditalak 3 oleh suaminya, bisa serta-merta rujuk kembali? Tentu tidak. Talak 3 tidak bisa langsung rujuk karena suami dan istri yang telah bercerai dengan talak 3 atau talak bain kubra tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan cara berikut. Sang istri harus menikah lagi dengan pria lain atau yang disebut muhalil ya. Nah, harus berhubungan badan lalu kemudian bercerai dari suami kedua tersebut. Dan setelah masa iddah suami kedua selesai, barulah mantan suami pertama
bisa mendingkahinya kembali. Nah, jelas ya. Jadi sulitlah untuk rujuk kembali jika memang benar ya, Amelda Savitri ini sudah ditalak 3 oleh suaminya. Nah, itu dia guys ya, info terkait Imelda Savitri. Mungkin kalian punya komentar, punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akan selalu buat kalian. See you guys.